90,9 FM X Channel setel musik terbaik. Halo, selamat sore X People. Gimana kabarnya sore hari ini? Gak kerasa udah bulan Juli lagi nih X People. Udah setengah tahun 2024. Gimana perasaannya? Apakah resolusinya udah kecapai atau masih nanti aja deh, masih ada waktu. Dan hari ini X People seperti biasa di sore hari ini Indah bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan dalam program kesayangan kita, yaitu program Talks People. Dan pastinya Indah tidak sendirian di sini. Indah ditemenin sama pemuda. Ini pemuda yang sangat luar biasa, kayaknya ganteng juga nih. Ganteng juga nih. Ini dan ini adalah seorang founder juga, founder Kehati Indonesia. Nah, kebetulan orangnya udah ada di sini. X People, kita sapa dulu kali ya. Halo, assalamualaikum Kang Riki. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Indah. Gimana Kang Riki kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, sehat. Luar biasa. Ini kayaknya tadi perjalanannya dari mana? Dari UPI teh. Dari UPI. Dari UPI macet gimana? Lumayan lah, nggak terlalu macet, nggak terlalu santai juga, santai lah. Jadi lumayan lah ya, nggak macet, nggak lancar juga. Nah ini Kang Riki boleh dong kenalan dulu sama X People, nama, sekarang kesibukan lagi ngapain aja gitu. Oke. Kenalin, nama aku Riki Abu Brantas. Banyak orang manggil aku tuh Riki. Riki, cuman ada yang manggil juga Pak Ustadz. Dan banyak panggilan-panggilan lainnya. Cuman banyak orang akrabnya manggil Riki sih. Kesibukannya sekarang aku mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Aku di jurusan manajemen sekarang tahun kedua, berarti semester 4 sedang menuju ke 5, semester 5. Oke, semester 4 menuju semester 5. Ada lagi? Mungkin kesibukan lainnya, aku sekarang aktif sebagai muazin Al-Furqan di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, luar biasa berarti. Ya, dan kesibukan organisasi lainnya gitu. Luar biasa. Berarti kalau mau ajin suaranya bagus nih sih, Bang. Apakah kita harus tes? Oke. Kang Riki, aku sebelum bahas lebih lanjut tentang Kehati, ini ketika baca nama Kang Riki tuh agak unik ya. Riki Abu Brantas. Nah, ini nama Brantasnya tuh apakah memang ada esensi ini mau berantas sesuatu nih atau gimana? Sebenarnya dulu tuh banyak orang yang bertanya soal nama itu. Ada yang bilang saya orang Batak, ada yang bilang juga aku orang Solo, karena di Solo itu ada namanya Sungai Brantas. Iya. Aku lupa, di daerah Jawa dah. Itu ada namanya Sungai Brantas. Jadi orang-orang berpikir kalau aku ini lahir di daerah situ gitu. Iya. Setelah aku tanya ke orang tua aku, awalnya mereka juga nama aku ini sebenarnya berganti 2 kali teh. Awalnya itu Riki Novembra kalau nggak salah. Karena November. Karena orang zaman dulu gitu deh. Iya. Dan setelah itu ganti Riki Abu Brantas. Karena waktu aku lahir itu ada satu kejadian di Hotel Marriott Jakarta kalau nggak salah. Sebenarnya agak absurd juga teh. Cuman ya semoga bisa jadi jadi pembelajaran juga buat aku lah. Semoga hal ini bisa emang benar-benar aku implementasikan di dalam diri aku gitu. Jadi doa lah gitu. Karena waktu itu di satu hotel di Jakarta, di Hotel Marriott itu ya bisa dikatakan hotel-hotel yang emang kurang baik lah gitu. Dalam artian banyak hal-hal buruk yang terjadi di dalam itu gitu. Nah waktu itu tuh ada seseorang lah, namanya itu Abu apa gitu aku lupa. Nah disitulah awal mula Riki Abu. Nah si orang ini memberantas apa yang dilakukan di hotel tersebut. Gitu. Maka dari itu jadinya Riki Abu Brantas gitu. Luar biasa ya. Ini ternyata unik ya. Biasanya asal-usul nama tuh suka unik-unik dari orang tua kita. Jadi kalau teman-teman punya nama yang unik, boleh ditanyain tuh ke orang tua asal-muasalnya kayak gimana. Dan Kang Riki ini selain tadi mahasiswa aktif juga dan ternyata founder salah satu komunitas, yaitu Kehati Indonesia. Ini Kang Riki boleh dong dikenalin dulu Kehati Indonesia itu apa sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya Kehati Indonesia itu bisa dibilang suatu organisasi ataupun komunitas lah, itu it's okay, yang mana komunitas yang bisa dibilang non profit atau sekarang tuh orang-orang bisa nyebutnya itu startup, bukan? NGO. NGO. Non governmental organization. Iya. Nah, dengan ya visinya untuk memberdayakan masyarakat gitu melalui kegiatan-kegiatan yang emang positif dan
dibungkus dengan nuansa-nuansa sosial gitu. Kita juga nggak menutup kemungkinan selalu memberikan edukasi yang emang bermanfaat terhadap orang-orang yang memang membutuhkan gitu sih teh. Dan ya pada dasarnya juga kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan kayak ke lembaga-lembaga sosial kayak panti asuhan, kemudian panti-panti jompo gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga kita terjun langsung ke jalan gitu untuk bagi-bagi makanan gitu. Oke, luar biasa ya, berarti komunitas anak muda juga ya. Betul. Dan tadi kalau dijelaskan secara selintas tentang komunitasnya keren banget. Berbicara mengenai pemuda kan banyak stigma bahwa pemuda itu ya mageran, rebahan, kayak gitu lah ya. Apalagi Gen Z, ini anak-anak Gen Z. Nah ini Ricky kenapa kok terbersit untuk aku kayaknya diriin NGO deh, atau ya ini kan basically nanti bakalan jadi NGO besar lah ya. Amin. Nah, ini kenapa Ricky terbersit walaupun sekarang kan mahasiswa juga masih tingkat berapa? Tingkat 2 ya, tingkat 2 tapi udah berpikiran aku harus berdampak nih. Ini kenapa? Nah sebenarnya ini jadi hobi aku juga teh. Hobi aku tuh ketemu orang-orang baru. Ketemu orang baru dengan visi yang sama gitu. Kayak ke hati kan kita bergerak di bidang sosial gitu. Aku senang orang-orang yang emang punya tujuan ke kegiatan-kegiatan sosial juga. Mereka tuh dicanangkan untuk ikutlah setidaknya join di kita gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang emang bisa bermanfaat untuk diri mereka lah khususnya dan bisa untuk ke lingkungan yang emang membutuhkan gitu. Oke, ternyata memang tadi basically karena emang suka ketemu sama orang gitu ya, ketemu ya kegiatan-kegiatan sosial dan pengen nih ngajak teman-teman juga sama-sama berdampak di sosial, di lingkungan sosial. Nah ngomongin tentang ke hati Indonesia, ada gak sih filosofis dari namanya kenapa ke hati gitu? Apakah harapannya bisa menyentuh hati orang-orang gitu ya atau gimana? Betul, sebenarnya apa yang Teteh bilang tuh udah benar. Jadi emang harapannya kita tuh dari hati ditujukan untuk hati lagi gitu. Dan kita juga awalnya tuh mikir nama apa yang cocok ya, nama apa yang cocok. Dan muncullah ke hati itu. Dan kita langsung di situ sangkut pautkan dengan tagline. Kita ada tagline juga, muda peduli berdampak untuk negeri. Yang mana kita selaku anak muda lah gitu kan. Ya banyak orang bilang mageran, senangnya rebahan. Gitu. Nah di sini aku pengen mematahkan statement itu, bahwasanya kita punya nih wadah untuk anak muda gitu, untuk bisa berdampak untuk negeri gitu. Oke, luar biasa. Ini aku seneng banget kalau ketemu sama anak-anak muda yang kayak gini nih. Eksipol juga perlu banget mengikuti jejak ataupun ya tadi semangat dan spiritnya dari Kang Ricky tentang komunitas ke hati ini. Dan berarti didirikannya baru di 2024. 2024 berarti 2024 menjadi awal ke hati ini dibentuk. Betul. Ya ini biasanya anggotanya dari mana aja? Kebetulan kalau anggota itu teh aku ada 2. Jadi yang pertama itu emang mereka menjadi pengurus yang emang mengelola dalam bentuk planner, dalam bentuk keuangan dan lain sebagainya, itu ada pengurus. Dan emang ada satunya tuh volunteer, ada relawan juga. Iya. Nah setiap orang yang mau ikut relawan itu kita nggak menutup, dalam artian siapapun orangnya, apapun kesibukannya itu feel free untuk join di Kehati gitu. Oke, berarti ada pengurus sama ada relawan. Oke, Sipol. Ini menarik banget pembahasan tentang ke hati Indonesia. Kita bakalan coba ulik lagi di segmen selanjutnya. Karena ada yang mau lewat dulu nih, Sipol. So, stay tune terus di 90,9 FM X Channel Setel Musik. X People masih di 90,9 FM X Channel Setel Musik Terbaik. Masih bareng Indah dan masih bareng Ricky nih, founder dari Ke Hati. Kita masih ngomongin tentang komunitas anak muda Ke Hati, muda peduli berdampak untuk negeri. Tadi ngomongin tentang Ke Hati ternyata luar biasa banget X People. Dari latar belakangnya, kemudian juga tujuan dibentuknya Ke Hati. Dan biasanya ngomongin tentang komunitas atau membangun satu komunitas tuh bukan sesuatu hal yang mudah kan Ki. Nah ini kamu ngebangunnya apakah kamu sendiri atau ada orang di balik kamu gitu lah yang membangun sebelum jadi pengurus ya, yang mengkonsep hingga padanya yuk kita bikin komunitas. Oke, sebenarnya Ke Hati ini awalnya emang aku sering berkegiatan di volunteer di kerelawanan di Kota Bandung lah khususnya. Aku ikut, terus aku berpikiran nih,
kayaknya kalau misalnya ngediriin juga oke nih. Iya. Gitu kepikiran gitu. Dan aku coba ngajak teman awalnya, ngajak teman aku untuk join gitu. Kita ngebuat suatu komunitas yuk gini gitu. Oke katanya. Terus di situ kita bikin rancangan-rancangan terkait nama, terkait visi misi dan lain sebagainya, dan setelah itu ya terbentuk ke hati ini gitu. Oh, berarti ada teman berapa orang tuh? Awal-awal itu cuman berdua. Berdua. Dan setelah itu kita close recruitment karena jujur masih ragu awalnya tuh. Karena ya itu, apakah bakal konsisten atau enggak. Iya. Gitu. Dan alhamdulillahnya konsisten sampai sejauh ini. Aku ngerekrut 2 orang. Jadi sekarang pengurus tuh 4. Oh, luar biasa. 4. Dan aku ada 1 lagi, kemudian ada yang bertugas sebagai finance dan event management team gitu. Oke, luar biasa. Ini betulnya kamu jurusan apa sih sampai kayaknya bikin komunitas tuh beneran terstruktur ya? Oh, ini ada finance-nya, ada manajemen timnya dan lain sebagainya. Oke, kalau aku sendiri di UPI ambil jurusan manajemen. Manajemen. Berarti memang benar-benar diimplementasikan ya tentang gimana cara membuild komunitas ya, harus manajemennya juga baik. Ini ngomongin tentang tadi komunitas ke hati, kegiatannya apa aja Ki? Kegiatan kita tuh jadi kita sering ke lembaga-lembaga sosial, kayak ke panti asuhan, ke panti jompo, ke rumah kanker anak kayak gitu-gitu. Dan biasanya kita kalau misalnya ke lembaga-lembaga sosial gitu, kita ngadain workshop. Workshopnya misal aku kemarin nih di hari Sabtu barusan ngadain kegiatan itu, kita menggambar dengan glitter sama anak-anak panti asuhan. Di situ kita bonding lah sama anak-anak, gimana caranya membagikan kebahagiaan ke mereka juga gitu. Terus kita juga ada sesi makan bareng. Makan bareng. Jadi ya belajar ada, senang-senang ada, dan ada games juga. Games dan ada reward untuk mereka juga gitu. Dan di setiap kegiatannya itu kita open volunteer, open relawan. Jadi selalu di-share di Instagram gitu, kita kolaborasi dengan mana gitu. Dan ya siapapun itu bisa join untuk kegiatan kita. Mau mahasiswa, mau yang udah bekerja itu join. Membahagiakan orang lain berarti ya. Itu tadi kan mahasiswa udah bekerja. Kalau anak-anak SMA, SMK apakah boleh Ki? It's okay. It's okay gitu ya. Jadi anak-anak SMA, ex-people yang masih SMA atau SMK gabut nih, misalkan sekarang lagi libur sekolah, kalau misalkan ada volunteer dari KHT Indonesia boleh banget buat ikutan. Nah, tadi ngomongin tentang, tadi kan berarti kan kegiatannya ada yang ke panti asuhan, ngajarin anak-anak gitu ya, games dan lain sebagainya. Biasanya kalau ngomongin kegiatan, apalagi dalam ranah mahasiswa, seringkali kita tuh bentrok dengan dana. Ya sama aja dengan komunitas pun sama. Kita pun butuh dana kan, tadi buat beli glitter, buat beli makanan dan lain sebagainya. Ini Riki sebagai founder dari komunitasnya, apalagi komunitasnya baru, gimana caranya gitu? Nah sebenarnya dari KHT ini jadi tantangan tersendiri terkait sumber daya, apalagi terkait pendanaan. Nah di sini aku ya berusaha keras lah terkait cari-cari kolaborasi gitu, cari-cari sponsor, partnership yang emang mereka oke gitu di kegiatan-kegiatan sosial. Dan setelah aku riset juga, setelah aku cari tahu, karena aku sebelum mendirikan KHT juga cari tahu nih, apakah di setiap perusahaan itu ada CSR, dana CSR, dan emang kebanyakan mayoritas harusnya gitu ada dana CSR tersebut. Nah di sini KHT hadir gitu untuk menjadi wadah di kala mereka bingung gitu. Kita hadir untuk menjadi pendistribusi dana mereka tersebut gitu. Dan ya aku alhamdulillahnya kayak diberi kemudahan aja lah. Mungkin karena ini hal-hal kebaikan juga, jadi apa yang aku lakukan tuh jalan aja gitu. Dimudahkan gitu. Mulai dari ngehubungin via email, ada yang ngebalas ada yang enggak. Kemudian aku sampai ngumpulin database deh. Aku ngumpulin database untuk minggu ini kolaborasi kemana nih, sampai-sampai ada bisa dibilang pejabat lah gitu ngajakin kolaborasi ke kita gitu. Oh luar biasa gitu. Tapi jadi, gak ada kepentingan kan? Nah itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Itu sih. Luar biasa. Berarti kan tadi kan sponsor ya, berarti ada sponsor yang masuk. Nah ngomongin sponsor juga ini menarik Ki, kamu kan jurusan manajemen juga.
Dan biasanya anak-anak sponsor kalau di organisasi beneran kayak susah banget nyari sponsor gitu ya. Dan kamu ke Hati, Tete lihat juga ada beberapa sponsor yang terkenal, merek terkenal masuk ke Hati. Nah ini ada gak sih tips yang bisa kamu bagikan untuk teman-teman yang sekarang mahasiswa jadi divisi sponsor barangkali gitu? Sebenarnya kalau terkait sponsor itu yang harus dipersiapkan itu tutur kata yang baik. Karena kalau misalnya kita dari segi komunikasi kita orang menilai kurang oke gitu, mungkin orang juga nggak tertarik nih, gitu. Dan setelah itu misal dari proposal, karena kita mencantumkan proposal juga, di situ ya baiknya kita memberikan hal-hal yang realistis aja gitu, yang emang mudah dilakukan, mudah ditanggap gitu. Jadi nggak memberatkan kita juga, mereka juga mitranya oke gitu. Dan ya baiknya gitu kalau misalnya kita udah dapat satu nih sponsor, dijaga komunikasinya. Karena kita nggak tahu kan kelanjutannya apa, kita bakal kolaborasi sama mereka lagi atau enggak gitu. Aku kebanyakan gitu, jadi dijalin komunikasi dirawat dan ya siapa tahu kita mau mengajukan lagi, entah itu di hire jadi pekerja di sana, gitu. Luar biasa. Dan tadi juga di spill ya, Ricky tuh ada database sampai ngumpulin database. Itu persentasenya berapa Ki yang goals dari berapa orang yang kamu hubungi gitu? Misal nih sebagai contoh ya, aku punya 100 database, 100 nama company, UMKM dan perseorangan, misal aku ada 100 data. Mungkin yang goals tuh sekitar mungkin 30% lah, 40%-nya dari database tersebut. Luar biasa, itu banyak loh Ki, 30 dan 40% berarti kan kita juga harus belajar skill ya tadi ya, skill komunikasinya dengan calon sponsor, menjaga komunikasinya juga, karena kita gak tahu di next event apakah bisa kolaborasi lagi atau enggak. Nah pastinya juga dalam membangun komunitas apalagi baru, pasti kan banyak ada yang naik turun ya, banyak tantangan dan hambatan nih. Apa sih kira-kira tantangan dan hambatan yang kamu rasakan ketika membangun ke Hati ini Ki? Yang pertama tadi mungkin udah disinggung terkait sumber daya dan pendanaan. Pendanaan itu jelas gitu, karena ya gimana mau jalan gitu kalau misalnya kita nggak ada terkait pendanaannya gitu. Kemudian selanjutnya mungkin kalau dari aku tuh kayak jaga konsistensi, istiqomahan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nantinya gitu. Dan mungkin hal-hal lainnya, karena ini yang aku rasain teh, ini karena organisasi ke Hati ini munculnya orang-orang yang di dalamnya itu orang-orang terdekat dari aku, karena teman-teman gitu. Jadi otomatis ya nggak enakan gitu, membawa perasaan lah. Di dalam ada perasaan nggak enak. Misal aku ketika mau gini-gini, mereka free nggak ya gitu? Kadang-kadang Jadi ya baiknya profesional gitu, nggak yang membawa perasaan gitu terkait organisasi gitu. Dan karena kita juga di ke Hati ini tantangannya juga kayak menyesuaikan perubahan zaman gitu, adaptasi juga dengan sekarang, apalagi tren-tren di media sosial itu sekarang lagi kita rancang untuk ya personal branding si ke Hati ini gitu. Kita juga udah ngebuat email, Instagram dan media sosial lainnya untuk ayo gitu, ajak kita bermanfaat bersama gitu dengan anak-anak yang ada di luar gitu. Keren. Biasanya memang karena kalau partnernya temen emang beneran suka gak enakan sih ya. Dan BTW kalau misalkan kegiatan ke Hati ini apakah ada waktunya kayak misalkan seminggu sekali, sebulan sekali atau gimana Ki? Kalau kegiatannya sendiri aku tuh nge-timeline tuh setidaknya sebulan tuh dua kali berkegiatan. Jadi misal di awal bulan tuh kita berkegiatan, di pertengahan bulan tuh ada lagi gitu, atau di pertengahan bulan di akhir ada gitu. Jadi selang satu minggu berikutnya ada kegiatan. Oke. Berarti memang sebulan 2 kali, 2 minggu sekali lah ya. Berarti kan itu langsung ke eksternal. Apakah memang ada kegiatan internal gak Ki? Sejauh ini kita ke eksternal sih. Mungkin ke internal evaluasi. Benar. Evaluasi dan rekomendasi gitu ya. Luar biasa, keren banget nih Exipel ke Hati. Ada Instagramnya Ki, boleh di spill? Ada Instagramnya ke Hati
_ID. Oh, _ID. Ini Eksipel bisa kepoin ya, orang-orang ataupun Eksipel yang senang banget di kegiatan sosial boleh banget ikut ataupun join di Kehati. Dan kita bakalan tanya nanti gimana ya cara joinnya, gimana cara jadi volunteer di Kehati Indonesia di segmen selanjutnya Eksipel, karena ada yang mau lewat dulu. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Setel Musik. Eksipel masih di 90,9 FM X Channel Setel Musik Terbaik. Masih bareng Indah ditemenin sama Ricky nih, founder Kehati Indonesia, Muda Peduli Berdampak Untuk Negeri, sebuah komunitas untuk anak muda yang suka banget dalam hal sosial kemasyarakatan, dan ini bisa berdampak banget di Kehati Indonesia. Nah, ngomongin tentang tadi kan keren banget ya kegiatan-kegiatannya, kita bisa berkunjung ke lembaga-lembaga sosial, kita bisa membagikan kebahagiaan kepada mereka. Nah, ini biasanya kalau misalkan mau join, entah itu jadi volunteer dan apa, gimana caranya Ki? Oke, jadi untuk teman-teman yang mau join gitu di kerelawanan Kehati ini, jadi kita di setiap 2 minggu sekali itu bakal upload pamflet untuk join keikutsertaan kegiatan kita gitu. Jadi tinggal nanti isi Google Form dan nanti langsung konfirmasi, nanti langsung join ke dalam grupnya gitu sih teh. Dan ya siapapun itu bisa ikut lah gitu di kegiatan ini. Oke, berarti nggak ada seleksinya? Nggak ada. Ya, soalnya banyak banget juga komunitas sosial yang ketika mau join seleksinya banyak banget gitu ya. Jadi kita gak jadi tuh ikutan volunteer sosial. Dan ini nggak ada seleksinya dan khusus berarti Bandung. Sebenarnya kalau misalnya dari luar kota Bandung itu oke aja. Cuman ya kalau misalnya akomodasi dan lain sebagainya dari mereka. Kemarin juga ada dari Purwakarta gitu. Masih dekat sih. Masih dekat. Cuman ya itu kalau menjadi pengurus itu kemungkinan bulan-bulan Agustus atau Juli itu aku bakal nggak close recruitment, bakal open recruitment. Jadi karena nantinya aku udah sedikit memikirkan divisi-divisi, kayak nantinya bakal ada di finance mungkin butuh lagi ya finance, kemudian event management team, social media strategik dan graphic designer. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Yang ringan-ringan aja gitu. Tapi namanya keren loh Ki. Nama-nama divisinya kan biasanya PDD gitu ya. Apalagi sebenarnya itu juga ujungnya tuh. Iya sih. Cuman namanya keren lah. Terus tadi ada event management gitu ya. Itu keren. Biasanya kita ada divisi acara gitu kan. Keren Ki. Berarti memang nanti kalau pengurus dibukanya di bulan Agustus. Oke, di bulan Agustus. Ada hal yang perlu dipersiapkan, barangkali ada yang pengen jadi pengurus Kehati ini. Yang harus disiapkan mungkin niatnya emang lillahi ta'ala gitu. Niat dari hati yang tulus untuk berbagi gitu. Tanpa ada hal lain yang disangkut pautkan gitu. Oke, luar biasa ya. Dari niatnya harus diluruskan lagi nih Eksipel. Dan Teteh juga pengen ngulik dari pribadi kamu Ki. Aduh, pribadi gak tuh? Kalau kita lihat kamu tuh aktif banget ya sebagai mahasiswa yang baru tingkat 2 dan udah aktif di mana-mana. Teteh kayak sebutin ya, kamu tuh aktif di Kehati pastinya ya. Kamu juga sebagai penerima beasiswa BSI kan, di beasiswa scholarship, dan di sana juga ada kayak organisasinya lagi. Terus ada di sini ada Anupa Study, ada Pergunu Bandung tuh kan, ada Peduli Bandung, SKUP juga, ada SXC Grand Summit. Itu kan banyak banget ya. Ini kenapa kamu memilih untuk aktif gitu? Padahal ya mungkin kadang biasanya mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 masih pusing dengan tugas-tugas kuliah gitu. Sedangkan kamu udah mulai bertebaran kemana-mana. Nah, sebenarnya yang jadi motivasi aku untuk aktif gitu di berbagai kegiatan tuh karena balik lagi tuh. Aku seneng banget ketemu orang baru. Aku seneng banget ketemu orang baru, dan di situ aku memperbanyak relasi. Di situ aku kayak saling bertukar cerita. Itu menurut aku pengalaman yang nggak bisa dicari di mana-mana kecuali ketika kita menjadi mahasiswa. Dan alhamdulillahnya aku masih bisa manajemen waktu terkait aku kuliah, aku organisasi gitu. Karena yang aku rasa sejauh ini kuliah aku juga oke-oke aja. Mungkin di semester 7 atau 6 aku bakal mengurangi organisasi ini, karena bakal fokus ke
akhir, studi akhir ya. Iya. Karena belum lagi dibentrokan dengan magang dan semoga diterima MSIB gitu. Amin. Jadi gitu. Oke, luar biasa ya, karena memang basically senang ketemu orang, jadinya kayaknya aku pengen explore dulu deh gitu ya di tingkat awal supaya tingkat akhir juga tinggal fokus aja gitu. Betul. Ditambah lagi gini teh, aku kan dari Sumatera. SMA di sini, pesantren, kemudian kuliah di sini lagi. Awalnya aku kuliah nggak di UPI teh. Di mana? Awalnya di UNS, terima di UNS dulu. SN. Japres, jalur prestasi. Terima di UNS dulu, setelah itu UPI juga terima jalur prestasi. Aku komunikasi dulu sama orang tua, sama guru aku juga, dan ridonya di UPI. Jadi ambilnya di UPI deh. Dan ya karena aku udah mungkin kagok merantau gitu. Udah kagok merantau, jadi apapun itu selagi itu positif, gas terus. Oke, luar biasa ya. Selagi itu positif berarti gas terus. Tata juga penasaran, dari setiap organisasi yang Ricky ikuti tadi kan banyak banget ya. Ada gak sih kayak peristiwa atau kegiatan organisasi yang berkesan banget gitu loh? Yang berkesan banget? Sejauh ini semuanya itu tercatat di dalam memori itu. Dia semuanya sangat berkesan. Dan mungkin yang paling berkesan ketika aku bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Ini mindset anak muda yang harus ada nih di para pemuda. Ini karena untuk kadang anak muda juga banyak yang mungkin dia masih individualis, masih egois dengan dirinya sendiri, tidak memikirkan apa yang bisa aku berikan kepada orang lain. Dan Ricky hadir nih menjadi founder Ke Hati yang bisa teman-teman ikuti juga ruang bertumbuhnya. Nah, Ki, ngomongin juga tadi kan kamu aktif di organisasi, dan kamu juga tadi spill bahwa kamu adalah muazin di Al-Furqan ya, masjid UPI lah ya, masjid kampus UPI. Nah, kenapa kamu memilih untuk tadi, berarti kan secara tidak langsung kamu juga berkhidmat di masjid ya, tinggal juga di masjid kan. Nah, kenapa kamu memilih itu? Sedangkan banyak juga mahasiswa yang pengen, aku bebas deh, aku pengen bebas, pengen di kos, pengen ya bebas lah, kehidupannya bebas. Sedangkan kamu milih untuk terikat dengan masjid. Oke, sebenarnya yang mendasari aku pengen tinggal di masjid itu awalnya aku di kosan dulu teh. Di kosan dulu semester 1 tuh di kosan. Semester 2 itu aku malah nggak tahu ada open recruitment muazin di Al-Furqan UPI itu. Orang-orang pada nge-PC aku teh. Ki, daftarin nih. Bakal keterima pasti ini. Aku bilang, enggak dulu lah. Aku karena dari pesantren teh. Iya. Pengen nyoba di kosan. Gitu. Dan setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba asar itu masih malas teh. Asar itu masih malas karena seleksinya tuh ba'da maghrib. Asar itu aku masih malas lah, udahlah enggak. Setelah ba'da maghrib itu entah kenapa cobalah jalan ke Al-Furqan lah. Jalan ke Al-Furqan tuh. Tiba-tiba di situ ikut seleksi lah. Diterima. Satu orang doang terima waktu itu. Jadi aku sendiri orang udah prepare datang duluan. Aku datang terakhiran teh. Tiba-tiba diterima, gimana gak kaget kan? Dan ya alhamdulillah gitu. Awal-awal terima itu bingung. Apakah senang atau gimana? Gitu. Nanya lagi ke orang tua. Karena ya itu tadi, aku bisa kayak gini mungkin karena ridho orang tua. Aku tanya lagi ke orang tua. Ya alhamdulillah kata dia. Seneng. Aku pikir ya udahlah jalanin dulu lah. Jalanin dulu karena sejauh ini aku rasa walaupun aku tersesat kemana misalnya, udah sampai mana, tahu jalan pulang. Tahu jalan pulang. Dalam artian ya masih ingat rumah lah. Rumahnya bukan sembarang rumah Allah langsung. Luar biasa. Di sisi lain aku di situ bisa selalu fastabiqul khairat gitu, kayak selalu ya berbuat kebaikan lah. Ya seneng aja gitu tinggal karena dulu juga di pesantren kan, aku sama yang pesantren. Sekarang balik lagi pesantren versi mahasiswa. Keren luar biasa nih Exipel. Jadi kalau Exipel mau berkunjung ke UPI, khususnya ke Masjid Al-Furqan UPI, bisa nyari Ricky gitu ya. Sebagai muadzin nanti bisa di tour guide lah Al-Furqan, karena Al-Furqan UPI itu salah satu masjid kampus terbesar ya se-Asia Tenggara. Nih luar biasa banget. Ki, berarti kamu udah berapa lama jadi muadzin? Aku jadi muadzin tuh dari semester 2. Berarti udah setahun setengah. Ya, setahun setengah.
Ada gak sih yang kamu rasakan manfaatnya ketika kamu menjadi muazin, ya misal mungkin manfaatnya ke kuliah kamu, ke kehidupan kamu dan lain sebagainya? Oke, ini aku buka-bukaan di sini. Boleh dong. Jadi manfaat yang sangat aku rasakan ketika aku menjadi muazin tuh bisa dekat dengan pejabat UPI. Waduh, keren. Pak Rektor gitu, Iya. dekan, kemudian ya orang-orang yang ada di rektorat itu sangat oke gitu dengan kita sebagai muazin tuh. Jadi apa ya teh? Mungkin kayak muazin misalnya ada yang belum dapat beasiswa, di situ ada wadahnya, sering ditanya datang. Ini muazin siapa yang belum dapat beasiswa nih? Ini belum dapat Pak. Oh, kirim NIM sama nama gitu. Iya. Nanti coba dibuatkan surat rekomendasi. Nanti daftar sendiri. Ya walaupun itu tetap ikhtiar kita dulu kan, tapi setidaknya ada narah hubungnya dulu gitu, ada penghubungnya dulu. Dan yang aku rasakan lainnya sebagai muazin tuh kayak, karena aku awalnya ngekos dulu kan teh. Iya. Pesantren, ngekos, terkait ibadah khususnya itu kurang teratur. Setelah aku tinggal di masjid, lebih prepare lagi terkait ibadah gitu. Oke, berarti kamu muazinnya azannya setiap waktu Ki? Atau gimana? Enggak, jadi kita tuh muazin tuh bukan aku sendiri. Ada 6. Iya. Oh. Ada 6 muazin dan dibagi-bagi jadwalnya. Setidaknya tuh muazin tuh 1 minggu tuh kebagian satu orang tuh 5 kali atau sampai 6 kali azan. Jadwal gitu. Keren. Berarti tadi banyak banget ya, apa namanya, hikmahnya ketika kamu join di muazin. Dan Teteh juga kayaknya dapat satu pelajaran dari kamu tentang makna bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kita. Dan kalau lihat dari jalan hidupnya Ricky kayak lancar banget ya. Dan mungkin barangkali itu yang karena Ricky berkhidmat di masjid, kemudian juga di di agenda-agenda sosial. Dan luar biasa sih Ki. Dan sebenarnya Teteh juga penasaran, apa sih harapan besar dari Kehati Indonesia ke depannya nih Ki? Oke, harapan besarnya mungkin bisa menjadi organisasi yang lebih besar lagi, tentunya itu sangat sekali aku inginkan. Dan bisa lebih oke lagi dalam kegiatannya, dalam artian mungkin lebih besar gitu. Ketika melakukan kegiatan dan cakupannya untuk memberikan manfaat tuh lebih besar lagi. Dan juga harapan lainnya, aku pengen di Kehati ini diisi dengan orang-orang yang emang memiliki visi yang sama gitu, untuk kebermanfaatan lingkungan sekitar, kebermanfaatan ya sesama, antar kita sesama lah gitu, sama manusia. Dan mungkin aku pengen menjadi organisasi yang legal gitu. Iya. Karena kedepannya mungkin nih jadi next hal yang bakal dilaksanakan ketika aku udah ada struktural yang oke nanti di Kehati. Kita bakal ngebuat Kehati itu jadi berbadan hukum teh. Oh iya. Jadi lebih prepare lagi. Iya. Bener-bener. Keren. Berarti nanti Teteh tunggu kabar baiknya ya dari seorang Ricky gitu ya, dan juga Kehati Indonesia. Dan ini agenda terdekat dari Kehati ada apa Ki? Boleh di-spill gak? Agenda terdekat kita di 2 minggu ke depan itu bakal ke lembaga sosial lagi. Cuman masih dibicarakan antara mau ke panti asuhan atau ke panti jompo. Dan kita bakal workshop lagi. Dan kemungkinan workshopnya itu antara kita melukis di atas kanvas atau nanti volunteer. Jadi kita keluar, entah itu kita nanti diedukasi terkait bercocok tanam, atau nanti kita berkunjung ke pemadam kebakaran, edukasi terkait kebakaran. Keren. Berarti kalau sejauh tadi kegiatan yang udah dilaksanakan, Ricky udah pernah ke panti asuhan dan ke panti jompo? Udah. Apa yang Ricky rasakan, ataupun ada hikmah gak yang bisa disampaikan ke teman-teman ketika Ricky ketemu sama anak-anak, atau ketika Ricky ketemu sama orang-orang yang sudah sepuh gitu loh? Yang aku rasakan ketika aku bertemu dengan anak-anak itu kayak gimana ya? Aku sendiri masih banyak ngeluh gitu dengan apa yang aku hadapi sekarang, sedangkan mereka bisa hahi gitu, bisa oke-oke aja dengan kurang lengkapnya hal yang emang harusnya lengkap ketika mereka umur segitu. Makanya di sisi lain itu menjadi pacuan aku untuk lebih bersyukur lagi,
itu menjadi tamparan lah teh. Tamparan untuk aku karena jangan selalu melihat ke atas. Iya. Karena kalau ngelihat ke atas nggak ada habisnya. Betul. Ke atas terus yang di bawah nggak dilihat, ujung-ujungnya ya amburadul. Iya, betul. Kalau yang panti jompo Ki? Panti jompo mungkin karena aku merantau ya. Yang aku rasakan tuh, dan aku belum pernah bertemu nenek aku secara langsung. Iya. Aku merasakan, oh ternyata gini rasa kasih sayang dari seorang nenek, dari seorang kakek itu gini gitu. Rasanya kasih sayang dengan lembut gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan, aku sama mereka nggak ada hubungan apa-apa gitu. Iya. Tapi kayak kasih sayang, kayak kebahagiaan yang mereka kasih ke aku itu, mungkin mereka itu manggil aku cucu, itu satu kebahagiaan tersendiri tuh yang aku rasakan. Dan jujur kalau ketika ke panti jompo tuh kayak sedih gitu. Ingat rumah. Pasti. Karena aku kan jarang pulang kan ya. Jarang pulang, dan ketika ngobrol tuh kayak aduh, jadi ingat rumah gini gitu kan. Jadi mellow nah. Iya. Tapi ya mau nggak mau ini mungkin jalan yang emang harus ditempuh gitu. Tapi ya itu emang jadi pembelajaran dan harus jadi motivasi aku, karena usaha nggak mungkin mengkhianati hasil. Oke, keren. Ini untuk anak-anak atau mahasiswa perantau. Memang kadang kita selalu ya beratnya gitu sih. Kita pasti selalu kangen rumah, apalagi yang jarang pulang gitu ya. Tapi tadi bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kita merantau pun karena pendidikan gitu ya, karena kita menempuh pendidikan. Nah Ki, gak kerasa sebentar lagi udah mau 1 jam nih Ki. Mungkin terakhir dari kamu, closing statement atau pesan-pesan untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang mendengarkan terkait ke Hati Indonesia atau terkait yang kamu ceritakan, mangga? Oke, buat teman-teman yang memang masih bisa hidup layaknya manusia yang emang bisa memberikan manfaat ke lingkungan sekitar, walaupun itu nggak banyak deh, walaupun tentu nggak banyak, sedikit pun itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Dan aku sedikit ngambil kutipan yang pernah aku baca, jadi lupa. Oh ini deh. Focus on yourself, believe on yourself, and don't try to be anyone else. Apa tuh? Jadi tetap menjadi diri sendiri. Iya. Jangan menjadi orang lain. Karena kita nggak tahu dari diri kita itu apa yang bisa kita gali. Gitu. Entah itu kita bisa jadi orang yang lebih bermanfaat lagi dengan diri kita sendiri tanpa kita menirukan orang lain gitu. Oke, luar biasa. Jadi diri sendiri. Dan ini as people, kalau misalkan kamu mau join di Ke Hati boleh banget ya. Karena 2 minggu lagi bakalan ada kegiatan dan pasti bakalan ada open volunteer juga ya Ki ya. Jadi nanti langsung aja dikepoin di kehati_id. Nah ini kalau misalkan as people mau tanya-nanya nih ke Kang Ricky, boleh dong di spill Instagramnya? Oke, kalau ada yang mau nanya-nanya mungkin bisa direct message ke Instagram aku, Ricky.Zubir, RIKI.ZUBIR. Dan ya feel free untuk teman-teman yang emang mau menghubungi aku, entah itu sharing, entah itu nanya-nanya terkait ke hati atau hal-hal lain yang emang aku bisa menjawab, ya it's okay. Oke, luar biasanya. Ini terbuka banget untuk people semua yang tadi pengen nanya-nanya ke Kang Ricky, tapi misalkan tadi belum ada kesempatannya, boleh banget langsung di DM aja ke @RickyZubair ya. @Ricky.Zubair. Zubir. Zubir. Nanti ada tagnya di posternya X Channel ya, di posternya X Channel. Dan buat kamu yang ketinggalan tadi ngomongin apa ya Kang Ricky, nanti kita bakalan upload X People videonya di YouTube-nya X Channel, jadi kamu harus subscribe gitu ya, dan pantengin besok atau lusa bakalan diupload, dan X People bisa share ke teman-temannya. Dan apa ya yang aku dapat tadi dari Kang Ricky banyak banget sebenarnya, cuman yang aku highlight adalah tentang bagaimana Kang Ricky selalu meminta pendapat mungkin ya dari orang tua.
meminta ketika ada satu keputusan yang aku kayaknya gimana langsung menelpon orang tua. Dan itu penting banget Exipel, bahwa apapun yang kita lakukan pasti harus perlu banget adanya ridho orang tua. Jadi kita hari ini, sore ini banyak belajar dari Kang Ricky, mulai dari tadi manajemennya, manajemen komunitasnya, kemudian tadi kepatuhannya kepada orang tua, hikmatnya di masjid yang menolong agama Allah, dan pada akhirnya kehidupannya Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Dan itu juga bisa jadi kunci tuh. Gimana cara kamu supaya hidupnya lebih mudah? Ya tadi, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, berkhidmat untuk agama kamu gitu ya. Kalau yang Islam, agama Islam gitu ya. Dan pastinya berbakti kepada kedua orang tua. Hatur nuhun Ricky, sudah sharing banyak hal di sini. Senang banget teteh ketemu sama pemuda yang semangatnya luar biasa untuk berdampak baik untuk masyarakat atau bahkan tagline-nya juga untuk berdampak untuk negeri. Itu luar biasa. Ditunggu kabar baiknya untuk Hati Indonesia. Kalaupun nanti ada kolaborasi dengan S-Channel juga mangga silahkan. Dan hatur nuhun juga Sipel sudah mendengarkan perbincangan kita pada sore hari ini. Buat kamu tadi yang ketinggalan, jangan lupa besok ditunggu videonya, kita bakalan upload di YouTube-nya S-Channel. Dan kita bakalan ketemu lagi Sipel dalam program Talk Sipel setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 atau jam 16 sampai jam 17 hanya di 90,9 FM X Channel, setel musik terbaik.